Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1A. Akan memaparkan materi tentang teori kognitif, definisi, tujuan, aspek, tahapan, kekurangan, kelebihan. Yang pertama, definisi teori kognitif. Teori kognitif adalah pemahaman terhadap sesuatu mengubah perilaku yang berhubungan dengan persepsi, ingatan, pikiran, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Tujuan dari teori kognitif adalah untuk mengoptimalkan kemampuan aspek yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Aspek kognitif terdapat 4 macam, yaitu kematangan, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Kematangan artinya semakin bertambahnya usia, maka semakin bijaksana aspek yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman yaitu hasil interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, transmisi sosial, yaitu hubungan sosial dan komunikasi yang sesuai dengan lingkungan. Yang keempat, ekuilibrasi, yaitu perpaduan dari pengalaman dan proses transformasi sosial. Tahapan perkembangan kognitif pada anak ada 4. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap pre-operasional. Yang ketiga, tahap konkret operasional. Dan yang keempat, tahap formal operasional. Tahap sensori motor yaitu tahapan yang terjadi antara usia sejak lahir sampai 2 bulan. Gambarannya yaitu bayi bergerak dari pergerakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Yang kedua, tahap pre-operasional. Tahapan ini terjadi antara usia 2-7 tahun. Gambarannya, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemikiran simbolis dari tahap sensori. Yang ketiga, tahap konkret operasional. Tahapan ini terjadi antara usia 7-11 tahun. Gambarannya yaitu anak dapat berpikir secara kritis, logis, mengenai hal-hal yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Yang keempat, tahap formal operasional. Tahapan ini terjadi antara usia 11-15 tahun. Gambarannya, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan idealistis. Teori kognitif juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kekurangan teori kognitif yaitu keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur hanya dengan satu orang siswa saja. Maksudnya, kemampuan siswa harus diperhatikan. Yang kedua, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang keempat, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pendalamannya masih belum tuntas. Kelebihan teori kognitif adalah: yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang keempat, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Siswa lebih kreatif dan mandiri karena melalui proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran siswa memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat mengembangkan pengetahuan serta menemukan ide-ide. Sedangkan mandiri yaitu mengasah daya ingatnya. Karena dalam proses pembelajaran peserta didik mengingat, memperoleh kembali dan menyimpan informasi dalam ingatan serta menekankan pola pikir sehingga bahan ajar lebih mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.